Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 teknik mesin 1 ya. Ya, Apa kabar hari ini? alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembimbingan pada hari ini, saya minta tolong salah satu ketua kelas atau siapa untuk memimpin berdoa. Silakan. Ya, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Mas siapa namanya? Mas Akil, ketua kelas ya. Oke. Sebentar, saya tutup dulu pintunya. Anak-anakku sekalian, kelas 10 TM1, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjaga konsistensi. Ya, dan kita perlu belajar apa itu konsistensi, nanti kita akan jelaskan. Kenapa kita perlu belajar bagaimana cara menjaga konsistensi? Karena pada saat kita hidup, ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan. Yang jelas kebiasaan baik, yang mana kebiasaan itu harus dijaga konsistensinya, kudu stabil, gitu ya. Nah, nanti ada beberapa yang perlu kita pelajari. Silakan kalian simak dan saya berharap bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, gitu ya. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah dapat menumbuhkan kebiasaan positif. Kemudian dapat menghilangkan Kebiasaan kebiasaan negatif. Kemudian murid atau kalian dapat menanamkan kebiasaan baik ini bukan karena paksaan, ya, tapi karena kesadaran diri. Kesadaran diri karena apa? Karena setiap hari itu yang dilakukan atau sudah biasa melakukannya itu dan sudah melekat dalam diri kalian. Misal kalian pakai evolet, pakai dasi, pakai atribut lengkap, itu kan sudah jadi kebiasaan kalian. Ketika ada salah satu yang tidak dipasang, pasti akan risih, hilang atau ada yang kurang. Sama seperti ketika pakai jam tangan. Sering pakai jam tangan, ada lupa ketika jam tangan dilepas, lupa tidak dipakai, pasti tangannya akan terasa ringan atau berbeda. Iya enggak? Yo. Nah, sekarang kita bermain dulu sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Nah, permainannya apa? Permainannya adalah bermain membuka kepalan tangan. Jadi nanti, ya, nah, masing-masing peserta, masing-masing kalian itu berpasangan. Nah, karena ini laki-laki dan perempuan, ya, nanti kasihan yang perempuan, kok tangannya sakit ya ketika dibuka. Nanti tolong jadi observasi saja, ya. Kamu observasi bagian sini, ini dua ini yang perempuan. Nanti kamu yang laki-laki di sebelah sana dua. Begitu ya, paham? Observasinya pakai ini, kamu. Begitu? Maksud? Kudu maksud. Ya. Permainannya adalah sekarang per pasangan, ya, masing-masing ini sweet dulu. Sudah, silakan. Sudah. Kemudian yang menang nanti menjadi A. Yang kalah jadi B. Nah, permainannya yang pertama itu yaitu yang A angkat tangan coba. Oke. Yang A sekarang kebagian mengepalkan tangan sekuat mungkin. Kemudian yang B tugasnya adalah membukanya. Pokoknya kepriwe carane tangane kancamu bisa dibuka. Terserah mau caranya seperti apa. Tapi jangan pakai kekerasan, jangan dipukulkan di meja, jangan dicubit, jangan, pokoknya gimana caranya harus bisa terbuka. Paham? Ada pertanyaan? Tidak?
Baik. Sudah siap? Dalam hitungan 3, silakan yang A mengepalkan tangannya, yang B membuka kepalan tangan itu. 1, 2, 3, silakan. Terus, ayo, usaha. Usaha. Ayo. Pokoknya berusaha sekuat mungkin. Sekuat tenaga. Ayo. Sekuat tenaga. Bisa. Ayo. Wis kepriye carane? Sampai bisa terbuka. Oke, ayo terus. Stop. Sekarang gantian. Yang tadi mengepalkan tangan, sekarang tugasnya buka kepalan itu, ya, dibalik, oke? Tapi ada syaratnya. Perhatikan dulu. Yang sekarang dibalik, yang tadi mengepalkan tangan, sekarang yang B yang mengepalkan tangan, ya. Cuma syaratnya si A ketika buka itu tidak boleh menyentuh. Maksud tidak boleh menyentuh. Tadi kan seperti ini, harus dibuka. Bagaimana caranya, ya kan? Kalau sekarang tidak boleh disentuh. Ini mengepal, bagaimana caranya supaya bisa dibuka, ya? Paham? Bisa dilaksanakan? Oke, dalam hitungan ketiga. Siap sudah? 1, 2, 3. Yuk. Geraknya ujungnya ini. Terserah bagaimana caranya. Pokoknya sampai bisa terbuka tanpa disentuh tangannya. Yo. Oke, cukup. Ya, cukup. Ya, cukup. Bagaimana? Adil ya? Adil nggak? Adil. Nah, sekarang kita coba diskusikan, ya. Sekarang kita coba diskusi bersama-sama. Ya, kita kembali ke laptop. Yang pertama, untuk B, apakah mudah ketika membuka tangan si A dengan tenaga kalian, ya? Dan usahanya apa saja? Ada yang berhasil nggak? Caranya bagaimana? Jempolnya nih. Nah, ya, Oke. Tadi siapa? Yang keras. Oh, biar sakit. Terus terbuka. Oke. Selanjutnya untuk si A yang kedua, ya. Mengapa saat B berupaya membuka tangan, ya, usaha ingin buka, si A mengepalkan tangannya semakin kuat dan semakin dipaksa semakin kuat. Coba yang tidak terbuka tangannya. Kenapa pada saat coba untuk dibuka, ya, tanganmu jajal dibuka ke sekuat tenaga, tangan kamu, kenapa malah semakin kencang? Ayo, coba. Cung. Coba dibikin satu-satu. Ayo. Kenapa? Adaptasi sama apa? Kekuatan lawan. Sama kekuatan lawan. Kenapa beradaptasi? Ya, lawan makin kuat, kita juga harus bisa makin kuat. Oh gitu. Oke. Cukup tahu. Ada lagi? Nggak ada. Mas, ada nggak? Kenapa?
Kenapa semakin coba untuk semakin kuat tarikannya untuk buka tangan itu semakin kuat juga untuk mengepal? Adanya perlawanan, Pak. Perlawanan. Dari siapa? Dari si yang bertahan karena mengepalkan tangan. Oke. Selanjutnya di ronde kedua. Ya. Bergantian tuh. Ya. Yang tadinya mengepal jadi yang buka. Ya, yang tadinya yang buka jadi mengepal. Pertanyaannya, apa yang dilakukannya untuk membuka kepalan tangan B tanpa menyentuh? Ada yang berhasil? Ya, silakan. Yang keras. Didimin aja, Pak. Didemin aja. Terus? Lama-lama gemes sendiri terus buka tangannya, Pak. Oh ya, oke, bagus. Ada lagi tadi? Yang keras. Dikelitikin. Terus? Dibuka sendiri. Dikelitikin terus buka gitu. Oh ya. Selanjutnya. Manakah yang lebih mudah? Apakah lebih mudah ronde pertama dengan paksaan, dengan tenaga, dengan full power? Apakah yang ronde kedua? Yang ronde pertama, cung. Ya. Coba kenapa? Kamu mending yang ronde pertama? Karena apa ya? Bisa ditarikin itu apa jarinya satu persatu. Dipaksa itu. Ya. Terus? Dikelitikin bisa. Oh. Oke. Mana tadi? Satu lagi. Kalau ronde pertama kan bisa pakai tangan dipaksa, itu bisa juga buka. Kalau yang ronde kedua kan masih bisa nahan kayak gini. Belum. Iya, karena tidak boleh disentuh ya. Iya. Oh iya. Ada lagi? Yang ronde kedua coba ada nggak? Yang lebih mudah ronde kedua? Ya, coba yang keras. Itu kalau tidak perlu tenaga sama tidak perlu kekerasan. Oh iya. Oh, dia membuka sendiri ya. Dengan kesadaran berarti yang membuka sendiri ya. Ada lagi? Hah? Kenapa? Karena bisa sekreatif itu bukannya bisa pakai tangan. Ya kan tidak boleh disentuh. Dan ke satu ya. Oh, yang ke satu. Oke. Nah, yang terakhir ya. Dalam kehidupan sehari-hari, cara mana yang sering dilakukan? Yang pertama ya, dengan kekerasan ya. Nah, berarti kalian merasa ya. Sekarang kita coba flashback beberapa hari yang lalu pada saat hari Senin. Ya, hari Senin itu sudah kewajibannya kita atau sudah kebiasaan kita upacara pagi. Nah, berarti kalian lebih sering yang pertama kan? Dioprak-oprak, dipakai teriakan, ya kan? Padahal itu sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, coba kalau kita pakai cara yang kedua, tanpa ada disentuh, tanpa ada kontak fisik, dengan cara apa? Kesadaran. Kita sadar. Hari Senin adalah kebiasaan kita, kewajiban kita upacara. Saya biasa baris di mana? Ya, karena kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itu nanti yang akan membentuk kita. Akan membentuk disiplin kita. Kesadaran kita. Paham ya? Jadi semakin kalian ditekan untuk persiapan upacara, karena saya sering mengamati semakin sulit, betul, semakin kenceng ya, sama seperti tadi, semakin dipaksa pasti akan semakin kencang mengepalnya. Biasaan misalnya contohnya bangun pagi, pernah nggak Anda itu ketika dibangunkan oleh orang tua, Kil, tangi Kil, 4:30 subuhan, padahal subuhnya jam berapa sekarang? Jam 4. Oh di situ ya, di situ nanggung 5 menit. Apa mana nek? Suasananya adem, hujan, walau wis angel pisan digugah, iya kan? Nah,
Berbeda ketika sudah kebiasaan, biasa bangun jam 4 atau setengah 4. Tanpa dioprak-opraknya mesti sudah otomatis bangun dengan kesadaran kita. Nah, kan itu kan termasuk dalam 7. Iya, anak Indonesia hebat. Yang pertama apa? Bangun pagi. Terus setelah itu sarapan di situ apa olahraga di situ? Terus setelah itu sarapan pagi. Berarti kalian sudah menjalankan yang pertama bangun pagi. Bangun pagi setelah itu beribadah. Kowe tangine kasih uman subuh. Nah, setelah itu bangun pagi ibadah terus olahraga. Masih ada waktu sebentar sekitar 10 menit lah, stretching juga ada waktu. Setelah itu selesai sarapan, masih ada cukup waktu untuk istirahat. Prepare persiapan berangkat sekolah. Sampai sekolah bisa kasih sebelum jam 7 atau bahkan mungkin jam 7 kurang seperempat, sudah siap, sudah berada di sekolah. Jadi di jalan tidak terburu-buru, meminimalisir terjadi kecelakaan. Oke, lanjut ya. Jadi kalian lebih suka yang mana? Suka dipaksa apa suka dengan kesadaran? Dipaksa. Nah, ini tadi ya. Kenapa? Tadi ada dengan kesadaran dan dengan paksaan, atau dengan paksaan dan dengan kesadaran. Yang jelas kebutuhan dasar manusia itu adalah ingin dihargai. Otonominya, ya, kekuasaannya, kemerdekaannya. Dengan dipaksa, semakin dipaksa, kamu semakin ogah-ogahan. Karena apa? Saya tidak mau dipaksa kok. Ya, saya kepengen bebas kok. Iya tidak? Mengapa kita tidak suka dipaksa atau diperintah? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Terus? Iya, betul. Terus? Nggak ikhlas. Iya. Terus ada lagi? Kayak karena menang baik lo kayaknya lo. Tidak nyaman, betul. Ketika dipaksa tidak nyaman ya. Iya. Belakang. Yang jelas tidak nyaman, ya, tidak bebas, dipaksa, ya kan? Padahal kalian masuk ke sini dipaksa nggak? Tolong dibaca. Yang atas. Ya, kamu itu yang tengah ya. Ya, yang keras. Ini. Yang keras. Minus apa? Iya. Kelihatan sebelahnya kelihatan. Ya, baca tolong Mas, yang keras. Paksaan dapat memicu pemberontakan dan emosi negatif. Dampaknya bisa berupa stres, penurunan motivasi dalam diri, dan bahkan kerusakan hubungan dengan orang lain. Oke, stop. Ya. Contoh, kamu saya paksa, ya. Saya paksa untuk ikut OSIS misalnya, sedangkan kamu minatnya pengen ikut pramuka misalnya ya. Terpaksa milih OSIS. Pokoknya keberatan carane kamu harus ikut OSIS. Kira-kira namanya siapa? Abadi. Kira-kira kamu Mas Abadi sengit tuh dari Pak Guru. Benci nggak ke saya? Bisa jadi benci. Kenapa benci? Karena udah menghalangi keinginan saya buat masuk game. Ya, dibaca tolong. Sebaliknya, tampak dari kebiasaan yang berakar pada kesadaran jauh lebih positif. Individu merasa memiliki kendali atas tindakan mereka, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepuasan diri. Ya, betul. Ya, dengan kesadaran, ya, kebiasaan yang dari kecil, kebiasaan kecil, tapi dibiasakan secara rutin, secara konsisten setiap hari, akan menjadi kesadaran yang lebih positif, jauh lebih bagus, ya, dan merasa memiliki kendali atas tindakannya sendiri. Dalam tubuh kita itu sebenarnya ada tombol, ada 10 tombol ajaib, ya, yang mana tombol itu adalah
untuk membuat atau memerintahkan diri kita. Nggo perintah awakmu ki ana 10 tombol di dalam diri. Yang pertama, tombol kesenangan. Ya. Pasti kalian ketika merasa melakukan sesuatu pasti akan dengan senang hati, tanpa ada paksaan, tanpa ada perintah. Iya kan? Kamu suka bermain sepak bola, tanpa diperintah pasti kamu akan berangkat dengan sendirinya, hujan, panas, bledek, bodoh-bodoh tetap mangkat bal-balan. Kemudian tombol kebutuhan. Ketika kamu butuh benar-benar mendesak, ya, pasti kamu bagaimana caranya kamu pasti bisa melakukannya. Tugas yang sudah deadline kurang sehari harus diselesaikan. Kalau tidak selesai kamu tidak naik kelas. Kepriwe carane mbuh nyontoh mbuh apa, cari di ChatGPT, ya, atau di mana, di YouTube, pasti akan kamu lakukan dengan kesadaran atas perintah di dalam diri sendiri. Pencet tombol kebutuhan karena kepepet, mangkat maring diora. Kemudian kebanggaan, merasa bangga atas pencapaian atau hasil kerja. Tugasmu selesai, kamu bisa santai dan lain sebagainya, nilainya bagus, memuaskan, kamu pasti akan bangga dengan dirimu sendiri tanpa orang lain perintah. Kemudian tombol manfaat atau benefit, kamu sadar bahwa tindakan yang seorang dapat memberikan manfaat bagi orang lain, bahwa tindakanmu itu bermanfaat bagi orang lain. Kalian itu hidup berdampingan dengan teman kalian. Bagaimana caranya bisa bermanfaat bagi temanmu? Bagaimana caranya kamu bisa bermanfaat bagi institusi ini? Kemudian yang selanjutnya, tombol ingin tahu atau memiliki dorongan untuk belajar dan memahami sesuatu. Ya. Kemudian tombol minat. Ya, kalian setiap manusia, setiap orang, masing-masing dari kalian itu punya minat dan bakat masing-masing yang berbeda. Kemudian tantangan, setiap manusia, setiap diri kalian pasti ada yang suka dengan tantangan, ada yang lah ya wis kiki bae lah uripe lah bodoh-bodoh ngono pasrah ngalah. Ada yang seperti itu. Kemudian keyakinan, kamu pasti percaya pada sesuatu yang diyakini atau keyakinan spiritual. Islam semua di sini? Ada yang non muslim? Ada. Ya, pasti setiap pribadi kalian masing-masing percaya dengan keyakinannya. Kalau agamamu pasti percaya. Dan selanjutnya tombol tujuan, yaitu kamu harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Kalian pada saat ini jadi siswa SMK 2. Berarti kalian punya tujuan. Sekolah di sini tujuannya apa? Ya kan? Sekolah di sini nanti setelah lulus saya mau apa? Harusnya sudah tahu. Sejak sekarang. Bahkan sejak kalian mau daftar. Iya kan? Nah, yang terakhir ada tombol ajaibnya adalah makna. Jadi kita harus merasa hidup kita itu bermakna dan kembali lagi memiliki tujuan yang jelas. Begitu ya. Ada 10 tombol. Kalian harus bisa mengaktifkan tombol itu sesuai dengan keadaan yang ada, tanpa ada paksaan. Karena ketika dipaksa tadi kenapa? Tidak nyaman, akan timbul penolakan. Nah, tadi ya sudah ya, ada kesenangan, kebutuhan, kebanggaan, manfaat, keingintahuan, tantangan, minat, keyakinan, tujuan, dan makna. Nah, ini tadi juga sudah kita sampaikan. Ada pembiasaan berbasis kesadaran. Jadi kalian itu harusnya sudah sadar kebiasaan-kebiasaan apa yang ada di sini. Disiplin positif bukan sekedar mematuhi aturan. Ini adalah melatih tanggung jawab yang tumbuh dari kesadaran, sehingga efeknya akan bertahan lebih lama. Disiplin positif. Disiplin setiap awal bulan harus merapihkan. Untuk apa? Untuk tanggung jawab di diri kalian sendiri. Selanjutnya mari kita coba untuk
mengaplikasikan. Nah, di sini saya ada lembar kerja untuk kalian, tolong dibagi ke belakang. Nah, dilihat itu kertasnya adalah progres kebiasaan anak Indonesia hebat. Progres kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya. Kebiasaan pagi beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, cepat tidur. Ada berapa kebiasaan? 7. Sesuai dengan kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, silakan kalian tuliskan namanya dan tanggal hari ini, nama lengkap dan kelas ya. Setelah itu tugasnya adalah kalian ingat-ingat kemarin hari Senin, Selasa, Rabu sampai dengan hari ini hari Kamis. Ya. Kemudian untuk hari Jumat, Sabtu, Minggu kalian rencanakan. Paham ya? Ini tidak mempengaruhi nilai. Jadi kalian silakan kalian isi dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan diri kalian. Tugasnya seperti apa? Misal kalian ingat-ingat itu hari Senin kamu bangun jam berapa? Bangun pagi apa tidak? Dicentang. Misalnya kamu Senin biasanya kamu bangun jam 4, kamu kesiangan bangunnya jam 5. Berarti di strip atau disilang boleh, di strip saja ya. Nah, Senin itu kamu beribadah enggak setelah bangun pagi? Kalau iya centang. Setelah beribadah olahraga tidak? Kalau olahraga dicentang, kalau tidak ya di strip. Sarapanmu ketika pagi hari itu sehat apa tidak? Kalau tidak sehat di strip, kalau sehat dicentang. Nah, setelah itu selesai dari pembelajaran di sekolah atau mungkin pada saat di sekolah kamu gemar belajar nggak? Kamu lihat dirimu sendiri. Ketika pembelajaran kamu semangat tidak? Kalau kamu semangat pada saat hari Senin itu kamu centang, oh Pak Guru, saya hari Senin semangat banget Pak karena ada pelajarannya Bu Ismi misalnya, pelajaran gambar teknik misal, atau karena pelajarannya Bu Yulia saya semangat banget Pak pelajaran wali kelas. Centang. Kemudian malam hari kamu tidur jam berapa? Cepat tidur apa kamu tidurnya begadang? Oke, silakan kamu isi sampai dengan hari ini, hari Kamis. Silakan diisi. Sampai hari Kamis dulu diisi. Sudah Mas? Masyarakat. Siap. Berolahraga selalu. Makan sehat wajib. Yang jelas pada saat hari Jumat, Sabtu, Minggu pada saat melaksanakan kalian harus merencanakan yang lebih baik, harus lebih sadar lagi menggunakan kesadaran kalian. Itu lebih baik lagi tanpa paksaan. Bangun jam berapa? Tulis. Tulis waktunya yang bangun pagi sama cepat tidur. Betul. Di bawahnya ini. Iya. Nih misalnya bangun jam 3 atau 03.00. Tidurnya misalnya tidur jam 8 malam berarti 08.00. Nggak usah. Sampai Kamis saja yang bangun pagi. Ini kan belum. Ya. Goyang dari kiri sampai kanan. Kemudian besok Jumat pagi mau bangun jam berapa? Malam Jumat atau Jumat malam atau malam Sabtu kalian mau tidur jam berapa? Dan seterusnya sampai dengan Minggu. Saja seperti itu. Silakan tuliskan. Bangunnya di bawah
Iya, itu untuk merencanakan hidup kalian. Satu minggu pasti jangan tidur kasih. Satu minggu cuma kasih minggu kalau mulai malam. Kamu sama jawab. Sudah? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dibalik kertasnya, kan kosong ya, putih ya. Lembaran putih ya. Nah, kalau sudah selesai, silahkan jawab. Yang pertama itu tuliskan kebiasaan positif kalian, kebiasaan kalian yang positif untuk diri kalian, apa saja kebiasaannya. Kemudian yang kedua, tuliskan kebiasaan buruk kalian atau kebiasaanmu yang negatif ke apa baik ditulis. Kalau sudah, yang terakhir, bagaimana cara kalian menumbuhkan kebiasaan positif itu? Ya, misalnya kamu bangun pagi setiap hari. Nah, kamu tuliskan di situ caranya gimana, cara membiasakan, cara menumbuhkannya itu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, bagaimana cara kamu menghilangkan kebiasaan negatif? Mungkin bagaimana caranya? Ben hilang. Waktunya 5 menit. Ya, yang mau maju silakan. Ya, silakan. Ini dulu ya, nanti kamu ya. Oke. Positif saya. Yang pertama yaitu bangun pagi, beribadah, makan sehat, dan berolahraga. Kebiasaan buruk saya yaitu tidur terlalu malam, lupa belajar, tidak tepat waktu, kurang konsisten. Dan cara memperbaikinya yaitu menumbuhkan konsistensi, membenahi kebiasaan buruk, dan menumbuhkan kesadaran diri. Berarti kamu harus tidur lebih kasih. Siap. Ya, karena tadi kamu punya kebiasaan buruk, Tidur terlalu malam. tidur terlalu malam. Tidur jam berapa itu biasanya kamu? Kalau di weekend saya biasanya tidur jam 11 ke atas, Bang. Jam 11 malam. Iya. Bangunnya jam Sekitar jam 5.30. jam 5.30. Berarti untuk sholat kesiangan juga. Siangan juga, Bang. Oh iya, oke. Kebiasaan positifnya tadi apa? Bangun pagi, beribadah, makan sehat, dan berolahraga. Nah, berarti kamu sebenarnya sudah punya pondasi itu, sudah bisa membiasakan bangun sehat, bangun pagi. Tapi pada saat weekend itu kamu bangunnya Siang. iya. Bagaimana cara menumbuhkannya tadi itu? Menumbuhkan konsistensi, Pak. Konsentrasinya dengan cara Selalu bangun pagi di alarm. di alarm. Apa dibangunkan orang tua? Biasanya saya alarm, Pak. Nah, berarti masih ada kecenderungan untuk dipaksa bangun. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Abadi. Kita sekarang tiba di akhir pembelajaran. Ya. Tadi kita sudah mencoba belajar. Ada 10 tombol ya dalam diri kita. Yang mana itu harus kita sadari secara sadar, harus dilakukan secara sadar, secara konsisten. Setiap hari harus kita lakukan. Dengan kebiasaan kecil akan membuat kebiasaan baik pada diri kita. Nah, sekarang coba dibaca kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan, ketika seseorang melakukan kebiasaan positif secara disiplin serta konsisten, maka dia akan mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidupnya.
penerapan disiplin positif dapat mengembangkan keterampilan hidup yang positif, meningkatkan kesadaran diri dan tanggung jawab, serta mencapai tujuan dengan lebih efektif. Nah, itu ya. Ketika seseorang melakukan kebiasaan positif secara disiplin serta konsisten, maka akan mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Tidur kasik, bangun kasik. Ya, sebagai contoh, kalian punya kebiasaan seperti itu. Saya yakin nanti tubuh kalian juga akan lebih fresh, lebih segar, lebih bugar. Kebiasaan kalian sarapan pada pagi hari, ya, itu kebiasaan yang bagus juga. Untuk apa? Untuk menjaga pencernaan, gizi kalian, dan lain sebagainya. Kemudian penerapan disiplin positif dapat mengembangkan keterampilan hidup yang positif. Kalian menjadi sadar dan tanggung jawab kepada siapa? Kepada diri kalian sendiri untuk mencapai tujuanmu apa pada saat menginjakan atau pertama kali menginjakan kaki kalian di SMK 2. Gitu? Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya akan coba membuktikan Senin besok apakah kalian sudah konsekuen, sudah konsisten dengan apa yang kalian lakukan. Nah, itu tadi lembar kerja itu silakan kalian bawa pulang sebagai bahan evaluasi diri kalian pada saat kalian di rumah nanti. Terima kasih atas waktunya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan juga menggembirakan tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan pendidik dan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi